Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh budaya masa Hindu, Buddha, dan Islam. Masuknya budaya baik di masa Hindu, Buddha, dan Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Budaya dari masa Hindu, Buddha, dan Islam berasal dari negara lain yang disebarkan ke wilayah Nusantara, baik melalui kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Berikut merupakan pengaruh budaya masa Hindu, Buddha, dan Islam. A. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 1. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa teori tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Teori arus balik. Teori ini menjelaskan peran aktif orang Indonesia dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, banyak orang Indonesia yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha di India. Sekembalinya dari India, merekalah yang mengajarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. B. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana pendeta yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia. C. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa penyebaran budaya Hindu-Buddha dilakukan oleh golongan ksatria atau golongan bangsawan. Mereka datang ke Indonesia kemudian menaklukkan masyarakat pribumi, melakukan perkawinan dengan masyarakat setempat, dan akhirnya mendirikan kerajaan yang bercorak Hindu. 2. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga berdiri pada abad ke-4 M. Ditemukannya prasasti 7 Yupa yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava merupakan bukti kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 M. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Sistem kasta di Kerajaan Tarumanegara meliputi keluarga raja dan bangsawan, kaum Brahmana, rakyat biasa, dan budak. Kerajaan Tarumanegara memiliki budaya yang tinggi. Dengan adanya teknik penulisan huruf pada prasasti, penggalian sungai untuk mencegah banjir, dan sistem irigasi lahan pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang isinya menjelaskan tentang sistem irigasi oleh masyarakat Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu. C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 M. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai semua jalur perdagangan yang ada di Indonesia, meliputi Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Gentingkra, sehingga menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar yang memiliki kekuatan maritim terkuat di Asia Tenggara. D. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 M dan terletak di Jawa Timur. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit memiliki toleransi yang tinggi karena berkembang dua agama besar dalam satu lingkup kerajaan, yaitu Hindu Siwa dan Buddha. Hal tersebut ditegaskan dalam kitab Sutasoma karya M.P.U. Tantular dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetap dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendua. Selain itu, kehidupan sosial budaya dari seni bangunan juga berkembang pesat. 3. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. A. Bidang pemerintahan. Masyarakat pribumi awal mulanya dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh masyarakat. Setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kedudukan pemimpin dalam masyarakat digantikan oleh seorang raja. B. Bidang kesenian.
Masuknya berbagai macam unsur kebudayaan Hindu-Buddha telah memengaruhi kebudayaan lokal masyarakat pribumi, sehingga terjadi proses perpaduan antar kebudayaan. Perpaduan tersebut disebut sebagai proses asimilasi dan akulturasi. C. Bidang sosial. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di bidang sosial berkaitan dengan pembagian sistem kasta sosial. Pembagian kasta berdampak pada perbedaan hak yang diperoleh masyarakat. D. Bidang ekonomi. Pengaruh di bidang ekonomi terjadi di wilayah Sumatera, karena wilayah ini digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Banyak kapal yang singgah untuk berdagang, mencari perbekalan, dan menanti waktu yang tepat untuk berlayar. E. Bidang agama. Pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, Tiongkok, dan India. Wilayah perdagangan yang semakin ramai menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha. Banyaknya masyarakat Indonesia masih menganut keyakinan Hindu-Buddha hingga sekarang merupakan salah satu bukti penyebarannya berhasil. B. Kehidupan masyarakat pada masa Islam. 1. Masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hal tersebut berdasarkan bukti dari catatan dinasti Tang yang berjudul Sin Tangsu, menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada permukiman pedagang Arab di Polisih, Barus, pantai barat Sumatera. B. Teori Arab atau Mekah. Menurut teori Arab, proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah atau Arab pada abad ke-7 Masehi. C. Teori Gujarat. Masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 M. Pernyataan tersebut diperkuat melalui bukti penemuan makam Sultan Malik Al-Saleh dalam bangku nisannya bertuliskan tahun 1297 M. 2. Kerajaan Islam di Indonesia. A. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 M. Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. B. Kesultanan Maluku Ternate Tidore. Kesultanan Maluku merupakan bentuk kerjasama antara kerajaan Ternate dan Tidore. Awal mulanya, dua kerajaan tersebut hidup secara rukun dan damai. Namun, setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol, yaitu mengincar kekayaan rempah-rempah dari dua kerajaan tersebut. C. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro dekat Sungai Demak dan didirikan pada abad ke-15 M oleh Raden Patah yang sekaligus sebagai raja pertama. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Demak didasarkan pada aturan hukum Islam. 3. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. A. Bidang politik. Masuknya Islam di Indonesia menyebabkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. B. Bidang sosial. Masuknya Islam di Indonesia telah merubah sistem kasta sosial yang diterapkan oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Pembagian sistem kasta telah pudar karena Islam tidak menerapkan sistem kasta sosial. C. Bidang kesenian. Berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya merubah kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam hanya memodifikasi dan menyesuaikan kebudayaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam, sehingga menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sebelumnya. D. Bidang agama. Masuknya Islam telah merubah keyakinan masyarakat dari yang beragama Hindu, Buddha, dinamisme menjadi agama Islam, sehingga sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia karena peran Wali Songo di Tanah Jawa dalam berdakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.